Baik, selamat pagi ya, Yi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan Ibu kali ini. Nah, pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa itu listrik. Nah, baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang siapa-siapa saja tokoh penemu listrik dan bagaimana cara listrik dihasilkan. Nah, ya sebelum Ibu mulai, coba Ibu mau tanya dulu siapakah tokoh penemu listrik? Di sini Ibu menyebutkan dua orang tokoh penemu listrik. Salah satunya adalah Benjamin Franklin ya. Pada tahun 1715, Franklin berhasil menerbitkan bukunya yang berjudul Eksperimen dan Pengamatan Listrik. Pada buku ini berisi tentang pertumbuhan listrik yang begitu pesat akibat listrik statis. Nah, Franklin ini menyebutkan dalam bukunya beberapa istilah kelistrikan seperti kutub negatif dan kutub positif. Adapun tokoh penemu listrik kedua yaitu adalah Michael Faraday. Michael Faraday ini pada tahun 1813, ia memulai serangkaian eksperimen besarnya di mana ia menemukan induksi elektromagnetik. Nah, eksperimen inilah yang menjadi dasar teknologi elektromagnetik modern. Nah, ini adalah contoh beberapa gambar para penemuan para ahli ya, adanya kutub positif dan kutub negatif sehingga menghasilkan medan listrik. Adapun gambar yang kedua ini adalah sebuah rangkaian batu baterai yang dihubungkan dengan saklar dan kabel serta bisa menyalakan sebuah lampu. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan disimak Hai guys, videonya. kamu pernah kesetrum nggak? Power supply can generate 20 volts 150. Atau pernah ngerasa bete banget kalau ada pemadaman listrik dari PLN? Yang bikin kita nggak bisa ngapa-ngapain karena lampu, TV, AC, bahkan smartphone kita baru bisa dipakai kalau ada yang namanya listrik. Terus kamu pernah kepikiran nggak? Sebenarnya apa sih listrik itu? Listrik merupakan rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik adalah kondisi dari partikel subatomik tertentu seperti elektron dan proton yang menyebabkan penarikan dan penolakan gaya di antaranya. Listrik merupakan salah satu jenis sumber energi yang disalurkan melalui kabel. Layaknya air, listrik juga memiliki arus yang mengalir dari saluran positif ke saluran negatif. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui seperti petir, listrik statis, induksi elektromagnetik, dan arus listrik. Adanya listrik juga bisa menimbulkan dan menerima radiasi elektromagnetik seperti gelombang radio. Pertanyaan selanjutnya, sebenarnya dari mana sih listrik ini berasal? Berdasarkan sumbernya, listrik terbagi menjadi dua, yaitu listrik alami dan listrik buatan. Listrik alami adalah listrik yang muncul secara alami tanpa campur tangan manusia. Salah satu contoh listrik alami adalah petir. Secara fisika, petir disebabkan oleh adanya perbedaan potensial antara awan dengan bumi atau awan dengan awan lainnya, yaitu perbedaan jumlah elektron yang berada dalam awan dan bumi. Awan yang bergerak teratur akan memiliki nilai muatan positif di salah satu sisi dan muatan negatif di sisi lainnya. Ketika awan dan bumi memiliki nilai perbedaan potensial yang cukup besar, maka akan terjadi pembuangan elektron ke bumi untuk mengembalikan awan pada kondisi seimbang. Yang kedua adalah listrik buatan. Listrik buatan adalah listrik yang sengaja dibuat oleh manusia. Listrik buatan dapat dihasilkan dari berbagai macam energi yang menghasilkan gerak. Gerak yang dihasilkan tersebut dimanfaatkan untuk memutar turbin generator sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Beberapa contoh energi gerak yang dimanfaatkan untuk memutar turbin pada generator yaitu arus air, angin, uap, atau panas bumi. Kamu pasti udah pernah dengar kan istilah PLTA, PLTU, PLTS. Nah, di sanalah energi listrik ini dibuat sebelum akhirnya disalurkan melalui kabel-kabel PLN hingga sampai ke rumahmu. Tahukah kamu, listrik ini ternyata sudah ditemukan sejak zaman sebelum Masehi loh guys. Hanya saja pada saat itu ilmu pengetahuan masih sangat terbatas untuk mengembangkannya. Setelah melewati beragam proses dan uji coba. Nah, pada video tadi kita sudah tahu ya bagaimana listrik bisa dihasilkan.
Baik, Ibu cukupkan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you.